Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Ramaniskara dan di video kali ini saya akan membahas salah satu konsep dalam ekonomi makro yang juga sangat kita sering rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu inflasi. Nah, mungkin kalian, teman-teman sekalian sudah pernah merasa gitu, kayak dulu uang jajan tuh cukup-cukup aja, tapi kok kenapa sekarang jadi nggak cukup. Misalkan dulu beli bala-bala cuma gopean, sekarang harus 1.000 gitu kan. Atau barang bahan pokok seperti misalkan beras, telur, dan lain sebagainya, itu tiap bulan tuh naik terus. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya inflasi. Nah, tapi apa sih inflasi itu sebenarnya? Nah, mari kita bahas dari awal. Oke, secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan nilai uang, karena dengan jumlah uang yang sama, seseorang tidak lagi bisa membeli barang atau jasa sebanyak sebelumnya. Fenomena ini terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Akibatnya, permintaan menjadi lebih tinggi daripada penawaran, sehingga harga-harga pun naik. Untuk mengukur inflasi, kita menggunakan indeks harga konsumen atau disingkat IHK. IHK ini mencatat perubahan harga dari berbagai kebutuhan pokok rumah tangga seperti makanan, transportasi, perumahan, dan pendidikan. Indeks harga konsumen atau IHK ini merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan perubahan rata-rata harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam periode waktu tertentu. IHK juga mencerminkan tingkat inflasi yang dialami konsumen karena indeks ini mencatat pergerakan harga dari kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Antara lain, pertama ada demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan barang dan jasa meningkat sedangkan jumlah barang terbatas. Misalnya saat momen lebaran atau Natal, harga barang-barang pokok itu biasanya naik karena banyak yang beli. Yang kedua ada cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena biaya produksi meningkat. Misalnya, kalau harga barang bakar naik, maka ongkos distribusi juga naik, dan akhirnya harga barang pun ikut naik. Yang ketiga ada inflasi struktural, yaitu inflasi yang disebabkan oleh masalah jangka panjang dalam sistem ekonomi seperti distribusi yang buruk, infrastruktur yang lemah, atau ketergantungan impor. Namun, inflasi itu tidak selamanya buruk, karena inflasi yang rendah dan stabil justru dibutuhkan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Contohnya di Indonesia, target inflasi tahunan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 2,5%. Terus, apabila kita mengambil data resmi dari Badan Pusat Statistik, inflasi year on year pada Januari tahun 2025 tercatat sebesar 0,76%, yang merupakan angka terendah dalam 1 tahun terakhir. Kita bisa melihat bahwa tren inflasi secara nasional mengalami penurunan signifikan dari bulan ke bulan, dari puncaknya di bulan Maret tahun 2024 sebesar 3,05% dan turun hingga mencapai 0,76% di Januari 2025. Jadi, meskipun inflasi nasional menurun, pengendalian harga secara merata di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi tantangan penting untuk kedepannya. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi, kita harus mengendalikan inflasi. Nah, inflasi ini bisa dikendalikan oleh dua kebijakan utama yang bisa atau biasa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Contohnya dengan menaikkan BI rate atau suku bunga acuan. Tujuannya agar masyarakat lebih tertarik menyimpan uang di bank daripada berbelanja, sehingga permintaan turun dan harga bisa terkendali. Yang kedua ada kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah seperti mengatur subsidi, pajak, dan belanja negara. Misalnya, pemerintah bisa memberi subsidi pada bahan pangan agar harganya tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan yang rendah. Selain itu, pemerintah juga melakukan operasi pasar dan menjaga distribusi logistik agar pasokan barang tetap tersedia.
Oke, jadi kesimpulannya, inflasi bukan hanya istilah yang kita temui di buku teks ekonomi, tetapi sebuah fenomena nyata yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga biaya hidup secara keseluruhan, semua bisa terdampak oleh inflasi. Dan kita sebagai generasi muda dan calon pelaku ekonomi masa depan, penting bagi kita untuk memahami inflasi agar bisa mengambil keputusan ekonomi yang bijak, baik sebagai konsumen, pelaku usaha, maupun pengambil kebijakan di masa depan. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Saya Haidar Ramani sekali saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.